إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وصحابه والتابعين والناصرين لدينه إلى يوم الدين أما بعد فقد قال في كتابه الكريم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله أو كما جاء في الحديث. Teman-teman semua, di dunia ini bahkan di akhirat nanti tidak ada hamba Allah yang lebih mulia di sisi Allah melebihi pimpinan kita, kekasih kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah satu-satunya makhluknya Allah yang diizinkan oleh Allah untuk sampai ke satu tempat yang tertinggi, yaitu Sidratul Muntaha dalam kejadian Isra wal Mi'raj. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang diperintahkan untuk ngimami nyawanya seluruh anbiya, ngimami sholat berjamaah, yang mana itu adalah juga merupakan pengangkatan beliau, peresmian beliau sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pimpinannya para nabi dan para rasul. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang akan diberi derajat wasilah, satu derajat khusus di surga sana, yang mendapatkannya hanya satu orang saja. Beliaulah yang akan mendapatkannya. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang nanti pada hari kiamat akan diberi bendera pujian, liwa'ul hamd. Siapa yang membawa bendera itu, semua yang hadir nanti di mahsyar akan mengetahui bahwa inilah hamba Allah yang termulia. Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang diizini untuk memberikan syafaat terbesar pada hari kiamat.
Beliaulah satu-satunya hamba Allah yang pertama kali diizinkan untuk membuka pintu surga. Beliaulah pimpinan kita yang menjamin siapa yang taat kepada aku pasti surga baginya. Yang tidak mau taat berarti memang enggak mau masuk surga. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat kepada aku pasti masuk surga. Wa man 'asani faqad aba. Yang enggak mau taat berarti enggak mau masuk surga. Maka kalau kita mau bicara, kita pikir ini taat pada Nabi apa tidak? Kita mau melangkah, kita mikir ini sesuai dengan arahan Nabi apa tidak? Kita mau tidur, kita mikir ikut arahan Nabi apa tidak? Waktu ngaji tidur gimana? Mau makan, ikut arahan Nabi apa tidak? Kalau ikut arahan Nabi berarti adalah jalan tol menuju surga. Maka Syekh Abdul Wahab Sya'rani mengatakan, kalau kamu sudah dalam keadaan taat kepada agama yang dibawa Nabi, taat kepada sunnah, maka kamu berarti sudah dalam ridhonya Allah, jalan menuju surganya Allah. Kamu enggak usah tengok kanan, tengok kiri, konsentrasilah dalam mengerjakan perkara yang telah pasti baik itu. Andaikan seseorang ketika makan sudah dengan tertib yang diridhai Allah, makan yang halal, pakai tangan kanan, bagi yang punya tangan kanan, pakai bismillah, bismillahirrahmanirrahim, bismillah wa ala barakatillah. Kemudian tengah-tengah makan, tiba-tiba malakul maut datang. Enggak usah berhenti makan, makan aja terus. Begitu nyawanya lepas, surga sudah menunggunya, bidadari-bidadari yang cantik sudah siap menyambutnya. Bidadari itu cantiknya seperti apa? Khuliqna min za'faron. Mereka diciptakan oleh Allah dari za'faron. Za'faron ini salah satu bahan minyak wangi yang begitu enak dicium baunya. Maka bidadari surga itu enggak ada penguknya. Tidak seperti manusia-manusia yang ketika masih di dunia. Enggak mandi sehari aja, apeknya na'udzubillah. Kalau 1 minggu, innalillah. La ilaha illallah. Andaikan dalam hadis riwayat Bukhari, seorang wanita dari surga menampakkan dirinya pada penduduk dunia ini, tentulah kedatangan dia akan menyebabkan dunia ini terang benderang. PLN tidak laku, listrik tidak perlu dengan kedatangan seorang bidadari. Seluruh dunia akan tercium dari kedatangan seorang bidadari, tercium bau harum, parfum-parfum sudah enggak perlu karena kedatangan seorang bidadari. Ini dijanjikan oleh Nabi bagi hamba-hambanya yang taat kepada beliau. Minimal 72 bidadari sudah siap menyambutnya. Tambah lama di surga, tambah banyak bidadarinya. Waladaina mazid. Kalau wanita gimana kalau masuk surga? Allah lebih tahu seleranya wanita. Kata sebagian ulama, wanita kalau masuk surga akan dijadikan ratu bidadari. Wanita ini sampai di akhirat sana seleranya mirip-mirip. Paling seneng kalau dikatakan paling cantik. Nah, katanya begitu itu. Maka sampai berlomba-lomba, lomba ratu kecantikan. Nanti kalau wanita itu sholihah, amalkan agama dengan benar,
bidadari-bidadari yang cantik tadi semuanya kalah cantik dengan dia. Maka dia di sana akan bergembira karena menjadi ratunya para bidadari. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi yang begitu mulia tadi suatu hari ditanya oleh para sahabat beliau, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang paling cerdas?" Yang menanya adalah santri-santri beliau. Hamba yang terbaik selepas para nabi dan para rasul adalah santri-santrinya Rasulullah, para sahabat. Yang ditanya adalah sebaik-baiknya makhluknya Allah, sebaik-baik hambanya Allah, yang kalau bersabda tidak pernah bisa dibuktikan itu keliru. Di sabda Nabi ini semuanya jadi kenyataan. Kadang-kadang yang mencerna saja kecerdasannya tidak sampai. Karena semua yang beliau sabdakan adalah dari bimbingan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Beliau tidak pernah bicara dari keinginan beliau sendiri. Apa yang beliau sabdakan adalah dari arahan wahyu. Maka beliau menjawab, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingati mati. Orang yang paling banyak persiapan untuk mati. Itulah orang yang paling cerdas. Sekarang banyak orang menilai kecerdasan seseorang dengan berbagai macam penilaian, yang akhirnya orang yang mendengar itu jadi pusing. Sebetulnya yang benar itu yang mana sih penilaian itu? Nah, maka nabilah yang jadi panutan dalam penilaian. Yang paling banyak ingat mati itulah yang paling cerdas. Yang paling siap untuk menyambut kematian itulah yang paling cerdas. Kita ini para hadirin, kalau sudah datang ke dunia ini, berarti memang kita ini harus siap setiap saat untuk meninggalkan dunia ini. Dunia adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau orang sudah sampai di dunia, pengen tinggal terus di dunia, dia tidak nengok kanan kirinya, tetangganya, kawan-kawannya, kakek neneknya sudah pada meninggalkan dunia. Oh, berarti pasti ini kurang cerdas atau enggak cerdas sama sekali. Nah, sudah hidup kok pengen hidup terus. Kalau sudah hidup itu berarti ya mau mati. Nah, tandanya orang tuh mau mati tiap hari ngantuk, tiap hari tidur, itu tandanya mau mati. Maka begitu kita mau tidur, apa yang diarahkan Nabi? Ya Allah, dengan namamu aku hidup dan dengan namamu aku akan mati juga. Saya hidup dengan mengingati engkau, mati pun mengingati engkau, baru berbaring untuk tidur. Nabi ini membahasakan tidur dengan bahasa mati. Tidur ini keponaannya mati. Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama engkau ya Allah aku hidup, dan dengan nama engkau aku mati. Ternyata belum mati, yaitu tidur para hadirin. Kemudian lepas bangun tidur, kita juga diajari Nabi lagi. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan aku selepas dianya mematikan aku. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur.
Maka kehidupan dunia ini memang kehidupan yang dekat dengan kematian. Maka kalau orang tidak mau menerima kenyataan ini, berarti tidaklah dia orang yang pintar. Mati itu para hadirin, sudah. Mati itu adalah penyakit menular katanya. Siapa aja nggak bisa lari dari kematian. Mati itu untuk semua orang, tetapi perasaan semua orang mati itu untuk orang lain. Yang mati kan tetangga saya, bukan saya. Teman saya, bukan saya. Keluarga saya, bukan saya. Katanya di dunia ini ada dua perkara yang lucu. Kematian untuk setiap orang, tapi setiap orang perasaannya, kecuali orang-orang yang ditolong Allah, perasaannya untuk orang lain. Yang kedua adalah sesuatu yang sebetulnya itu milik kita, tapi yang menggunakan orang lain kebanyakan. Apa itu para hadirin? Nama kita. Namanya nama kita, tapi yang gunakan orang lain. Manggil kita dengan nama kita. Kita sendiri jarang nyebutkan nama kita. La ilaha illallah. Maka kita ini dalam majelis ini mau persiapan mati para hadirin. Kan sudah hidup, tinggal persiapan mati. Orang itu akan mati mengikut kebiasaan hidupnya. Yamutul mar'u ala ma'ash. Orang itu akan mati mengikut kebiasaan hidupnya. Wa yuhsyaru ala ma'mat. Dan dia akan dibangkitkan dari kuburnya mengikut keadaan ketika dia mati. Kalau matinya dalam keadaan taat kepada Allah, maka dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan mulia. Maknanya dia ini jalan tol menuju surga ini pasti akan jadi salah satu penduduk surga. Jadi kalau orang itu mati dalam keadaan tidak taat kepada Allah, maka akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan yang hina. Kalau Allah tidak maafkan, bisa saja dia akan jadi ahli neraka kekal abadi selamanya. Karena kemaksiatan itu diantara resikonya adalah mati dalam keadaan tidak membawa iman. Dilaporkan kepada Nabi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada rombongan kita yang sedang haji ini wafat. Maka Nabi bersabda, ini teman kamu yang wafat ketika haji ini akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan dia mengatakan talbiyah. Yuhsyaru mulabbiyah, dia akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan membaca talbiyah. Bangun dari kubur langsung labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alangkah mulianya para hadirin, alangkah bahagianya orang bangkit dari kuburan baca talbiyah. Kalau orang wafatnya ketika sholat, bangkit dari kuburan, mungkin dalam keadaan sholat. Dalam keadaan baca Quran, seperti menantunya Nabi, Sayyidina Utsman. Hari-hari baca Quran, rata-rata setiap hari beliau menghatamkan minimal 30 juz para hadirin. Bahkan sering beliau diceritakan dalam Hayatus Sahabah, satu rakaat beliau membaca 30 juz. Lah kok bisa Pak? Ya kalau Allah tolong ya bisa saja. Dan
30 juz itu bagi yang memang berminat akhirat itu tidak lama, paling 8 jam para hadirin. Kita ini di kantor berapa jam, di sawah berapa jam, kok bisa? Kalau ke masjid sebentar aja ngantuk, kok bisa? Jadi ini benar-benar sebetulnya kaitannya bukan dengan kemampuan. Kalau manusia kemampuannya mirip-mirip aja. Kaitannya dengan pilihan Allah. Maka inilah yang mau kita usahakan, bagaimana kita ini dipilih oleh Allah. Nanti kalau Ramadan biasanya di sini ada tarawih panjang-panjang, minimal 1,5 juz. Paling panjang 30 juz setiap malam. Ternyata orang zaman akhir yang ikut juga ratusan, kuat juga. Bahkan anak-anak muda yang selepas keluar 3 hari itu pada ikut 30 juz. Maka kami tanya, kok kuat 30 juz? Iya Pak, kami ini nongkrong mulai maghrib sampai subuh aja bertahun-tahun kuat. Nah ini tarawih 30 juz paling 2:30 sudah rampung, masih lamaan nongkrong kami di pinggir jalan yang enggak ada pahalanya itu katanya. Masya Allah. Jadi kalau Allah sudah pilih seseorang itu, Masya Allah, 30 juz ringan aja. Jadi kalau belum dipilih, tarawihnya pengen cepet-cepet, nonton TV-nya pengen lama-lama, itu belum dipilih oleh Allah. La ilaha illallah. Para hadirin, maka kematian itulah yang jadi ukuran kesuksesan seseorang. Kalau matinya baik, maka dia sukses. Kalau matinya buruk, na'udzubillah, dia gagal. Gagalnya tingkatan-tingkatan. Ada yang gagal total, ada yang gagalnya di bawahnya itu. Kalau dalam keadaan maksiat masih bawa iman, ya suatu saat masuk surga, tapi digoreng dulu di neraka. Oh, sakit para hadirin. Api neraka ini bukan seperti api dunia. Kalau api dunia, kalau kita bakar sate, ujungnya kita bakar, pegangannya kita pegang tidak panas. Jadi kalau api neraka, ujung kaki kena, langsung kepala itu mendidih. Jadi panasnya itu sudah enggak karu-karuan. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ukuran baiknya wafat, baiknya pergi ke akhirat, ukurannya adalah seberapa orang itu mengamalkan Islam yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Apa saja yang dia kerjakan kok sesuai dengan Islam, diterima oleh Allah.